Hello, good morning class 9. How are you today? Bertemu lagi dengan Miss Riris dalam pelajaran PKN dan topik kita hari ini adalah perjuangan mempertahankan NKRI. Nah, jadi disimak baik-baik penjelasan ini walaupun wajah Miss tidak kelihatan karena kamera laptop Miss sedang bermasalah. Yang penting anak Miss tetap bisa melihat slide yang sudah Miss sediakan dan bisa mendengar dengan jelas suara Miss ketika menjelaskan. Oke, check it out. Nah, yang pertama kita belajar perjuangan fisik mempertahankan NKRI. Perjuangan fisik apa saja yang dilakukan, yaitu yang pertama insiden bendera di Surabaya. Nah, jadi bagaimanakah insidennya? Yang pertama, tanggal 19 September 45 terjadi insiden Surabaya dan ini bermula dari ketika orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru pada tiang di atas Hotel Yamato Tujungan. Nah, yang mana merah putih biru itu adalah warna bendera Belanda, sedangkan warna bendera kita adalah merah putih. Nah, jadi kita pada saat ini sudah merdeka. Kita kan merdeka 17 Agustus 45. Nah, harusnya kan tidak boleh ya bendera bangsa lain dikibarkan di negeri kita. Bahkan kalaupun boleh, itu harus seizin sama bangsa Indonesia. Nah, jadi karena ini dikibarkan tanpa izin oleh Belanda, ini menimbulkan amarah dari rakyat, sehingga mereka menyerbu hotel dan menurunkan bendera serta merobek bagian yang warna biru, lalu mengibarkan bendera merah putihnya saja. Itulah dia pertempuran insiden di Surabaya. Yang kedua pertempuran ya nak, ini pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, ini terjadi dari 15 Oktober sampai 20 Oktober tahun 45, 5 hari. Nah, jadi bagaimana ceritanya? Di sini kurang lebih 2.000 pasukan Jepang berhadapan dengan TKR dan para pemuda. Sehingga ini memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Nah, hal ini bermula karena kurang lebih dari 400 orang veteran Angkatan Laut Jepang yang akan dipekerjakan untuk mengubah pabrik Guka Cepir Semarang menjadi pabrik senjata memberontak pada waktu dipindahkan ke Semarang kemudian menyerang polisi Indonesia yang mengawal mereka. Nah, Dr. Karyadi menjadi salah satu korban sehingga namanya diabadikan menjadi nama salah satu rumah sakit di kota Semarang sampai sekarang. Nah, untuk memperingati peristiwa tersebut, pemerintah juga membangun sebuah tugu yang diberi nama Tugu Muda. Jadi, pertempuran 5 hari di Semarang itu diawali karena 400 orang veteran Angkatan Laut Jepang yang hendak dipekerjakan memberontak ketika mau dipindahkan ke Semarang. Oke. Berikutnya adalah pertempuran Surabaya tanggal 10 November 45. Nah, ini diawali karena kedatangan Brigade 29 dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Brigadir Malabi tanggal 25 Oktober. Nah, kedatangan mereka itu mengakibatkan terjadi kerusuhan dengan pemuda karena adanya penyelewengan kepercayaan oleh pihak sekutu. Sehingga tanggal 27 Oktober 45, pemuda Surabaya berhasil memporak-porandakan kekuatan sekutu, bahkan hampir menghancurkannya. Kemudian, untuk menyelesaikan insiden tersebut, diadakan perundingan. Namun pada saat perundingan, terjadi insiden Jembatan Merah dan Brigadir Malabi tewas. Oke. Nah, di tanggal 9 November, sekutu mengeluarkan ultimatum isinya agar pemilik senjata menyerahkan senjata kepada sekutu sampai tanggal 10 November. Tapi ini dihiraukan oleh rakyat, sehingga kembali lagi lah pecah perang di Surabaya tanggal 10 November. Nah, pemuda Surabaya di bawah komando Sungkono. Nah, Bung Tomo melalui siaran radio mengobarkan semangat perlawanan pemuda Surabaya agar pantang menyerah kepada penjajah. Jadi intinya bukannya mereka mundur, tapi Indonesia dan para pemuda justru semakin berjuang melawan sekutu. Bahkan Bung Tomo menyerukan lewat radio yang mengatakan slogan revolusi merdeka atau mati. Nah, itu mengobarkan semangat perjuangan dari pemuda. Nah, jadi pertempuran itu adalah pertempuran paling dahsyat sehingga menelan korban 15.000 orang. Dan 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh seluruh bangsa Indonesia. Kenapa 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan
padahal masih ada hari-hari lain atau pertempuran-pertempuran lain. Nah, itu terjadi karena pertempuran Surabaya ini adalah pertempuran yang paling dahsyat sehingga korbannya kurang lebih 15.000 orang gitu ya. Oke, next pertempuran Ambarawa. Nah, ini diawali dengan kedatangan tentara Inggris. Oke. Dan mereka datang untuk membebaskan tentara sekutu. Nah, sekutu kan diboncengi oleh Nika dan mereka membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak. Maka terjadilah perlawanan dari TKR dan para pemuda. Artinya kan pada saat itu kita sudah merdeka. Nah, para Belanda yang kita tawan itu kan di bawah kekuasaan orang Indonesia. Nah, sekutu atau Nika atau Inggris itu datang langsung membebaskan orang Belanda dan itu kan tidak boleh gitu. Jadi bertempurlah antara TKR, Tentara Keamanan Rakyat dan para pemuda bersama pasukan Inggris. Sehingga Inggris terdesak mundur ke Ambarawa. Nah, di situ terjadi lagi pertempuran tanggal 15 Desember. Tentara Indonesia berhasil memukul mundur sekutu sampai Semarang. Gitu. Nah, jadi karena jasanya ini pertempuran ini dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Nah, karena di bawah kepemimpinan Kolonel Sudirman, Indonesia berhasil memukul mundur tentara sekutu, maka dia diangkat menjadi jenderal dan setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Oke, jadi demikian materi kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan Miss Riris dan silakan kerjakan tugas yang sudah disediakan. Thank you for attention. See you in the next time. Bye-bye.